Pastor, kami dari Tribun Medan ingin bertanya tentang kegiatan penggalangan dana yang dilakukan oleh Gereja Paroki Medan Timur untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak COVID ya, Pastor. Dalam menanggapi pandemi COVID-19 ini, Paroki Santo Petrus Medan Timur ini seraya juga ingin di dalamnya memunculkan lagi nilai-nilai yang bersama kita perjuangkan di sini, semakin beriman, semakin bersaudara, semakin peduli. Ketiga nilai ini dicoba dibangkitkan selalu di keempat gereja ini, di Paroki Medan Timur ini, lewat aksi solidaritas bersama. Begitu kami sebutlah itu aksi solidaritas bersama untuk dalam bahasa Padre Pio meringankan penderitaan sesama. Nah, itu lebih meringankan penderitaan sesama. Bukan kita menjadi sebuah solusi bagi keluarga yang kesulitan, paroki menjadi solusi, para donatur menjadi solusi, tapi tidak. Lebih nuansanya adalah meringankan penderitaan sesama lewat aksi solidaritas bersama ini, dan menumbuhkan di umat itu juga supaya semakin beriman, semakin bersaudara, dan semakin peduli. Imannya itu ditunjukkan dengan persaudaraan dan juga dengan kepeduliannya kepada yang lain. Maka paroki itu lewat surat pada tanggal 7 April itu bersama DPP bersama dengan seksi PSE Sosial Ekonomi Paroki ini akhirnya memutuskan dan merancang kegiatan ini, yakni tanggapan paroki atas dampak bencana COVID-19 yang kiranya memutus rantai kehidupan keluarga prasejahtera. Kami sebut keluarga prasejahtera yang kira-kira dengan dampak ini, dengan pandemi ini, memutus kehidupan keluarga prasejahtera, terutama yang bekerja di bidang sektor informal, begitu. Misalnya yang kerja harian, begitu. Sehingga ini fokus yang mau kita sasar di paroki ini. Sekali lagi, kita bukan seperti menjadi solusi atas segalanya, tapi untuk meringankan beban keluarga prasejahtera yang bekerja di bidang sektor informal, begitu. Oke. Pastor, itu akan diberikan dananya itu kemana, Pastor? Nah, aksi yang kami buat begini. Dana paroki akan dipakai, dana gereja ini dipakai untuk membantu ini. Praktisnya kami buat, memang ujung tombak selalu adalah ketua-ketua lingkungan. Di paroki ini ada 38 lingkungan, maka kita menyurati, menginformasikan kepada ketua-ketua lingkungan supaya mengusulkan 3 kepala keluarga yang dipandang oleh pengurus lingkungan itu patut ditolong, patut dibantu. Nah, sekalipun kami buat patronnya 3, tetapi tidak menutup kemungkinan ada 2, ada tambah 5 lagi. Pastor, dari kami 5 lingkungan, 5 keluarganya, bisakah? Tetap kami tampung. Dari kami cukup 2, mungkin yang lain masih membutuhkan. Nah, tetapi sebagai patron kami buat 3 kakak, 3 kepala keluarga per lingkungan, di mana di sini ada 38 lingkungan. Nah, sekali lagi ujung tombak itu memang para pengurus lingkungan, sehingga orang yang bersangkutan data itu sampai kepada kita. Jadi kita membagi itu secara bukan random, bukan drop begitu saja tanpa kita kenal, tetapi karena kita merancang juga. Kami merancang ini akan menjadi bahkan bisa sampai 3 tahap, karena bantuan yang kita beri itu paling bertahan sampai 3 minggu, sehingga 3 minggu lagi itu akan kita bantu. Nah, dengan sudah jelas siapa orang-orangnya yang dipandang oleh para pengurus lingkungan. Nah, begitu teknisnya. Lalu mereka akan menyampaikan 3 kakak ini, atau ada tambahan lain, bisa 5 kakak per keluarga per lingkungan. Maka kita akan drop seperti minggu ini sedang proses pendistribusian. Teknisnya dia 10 kilo beras per kakak. Jadi kami hitung-hitung itu sudah bisa untuk biaya untuk kebutuhan sampai 3 minggu. Ini saya rasa itu untuk 1 kakak. Kira-kira harapannya, Pastor, bagi kita seluruh warga dan juga umat, Pastor? Harapan kita ya tetap kita mesti sejalan dengan gerakan pemerintah untuk pelan-pelan membantu mengurangi penyebaran COVID-19 ini dalam cara kita masing-masing, ya meminimalkan kontak dengan yang lain, dan juga sebagai orang beriman ya, kita tetap
percaya Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik untuk hidup kita dalam cara apapun, dalam hidup kita masing-masing, maka tetap percaya, tetap beriman. Dan peristiwa ini pasti memiliki hikmah tertentu, misalnya kita menjadi saling berbagi, saling menolong, saling terbuka kepada yang lain, dan juga akhirnya mengerti akan kebesaran Allah, bahwa hidup kita ini ternyata tetap ada dalam genggaman, ada dalam kuasa Tuhan. Nah, semoga kita umat Paroki Medan Timur tetap sehat selalu, jaga kesehatan, stay healthy, dan keep praying, tetap berdoa sebagai orang beriman, tetap kita dukung pemerintah di dalam menangani COVID-19 ini. Tuhan beserta kita.